Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Satria Bayu Setiadi, NPM 22540710, angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan tentang motor bakar bensin 2 tak. Sebelum melanjutkan materi selanjutnya, slide selanjutnya, kita akan mengulas kembali apa itu motor bakar bensin 2 tak. Motor bensin 2 tak adalah sebuah konverter energi yang bisa mengubah energi dari energi panas ke energi gerak. Prinsip kerja yang dilakukan oleh motor bakar adalah pembakaran ada mesin pembakaran dalam dan mesin pembakaran luar. Mesin 2 tak salah satunya mesin ke mesin pembakaran dalam internal combustion engineer yang melakukan proses pembakaran di dalam mesin. Pembakaran ini akan menghasilkan panas dan panas diubah ke energi gerak melalui serangkaian mekanisme. Mesin 2 tak adalah mesin pembakaran dalam yang memiliki 2 siklus kerja. Oleh sebab itu, mesin ini dinamakan sebagai mesin 2 tak atau mesin 2 langkah. Motor bakar 2 langkah adalah mesin pembakaran dalam yang dalam satu siklus membakar akan mengalami 2 langkah. Piston berada dengan mesin empetak yang mengalami 4 langkah piston dalam satu kali siklus pembakaran. Meskipun keempat proses intake, kompresi tenaga dan pembuangan juga terjadi. Oke, ulasan yang tadi udah, silakan lalu lanjut ke slide yang kedua. Tujuan Tujuan dari praktikum motor bakar bensin 2 tak, mahasiswa diharapkan mengerti apa itu motor bakar bensin 2 tak, langkah kerja macam-macam motor bensin 2 tak, dan kelebihan dan kekurangannya. Lanjut ke slide yang ketiga. Pengertian motor bakar bensin. Motor bakar adalah sebuah konverter atau energi yang bisa mengubah energi dari energi panas ke energi gerak, serta prinsip kerja yang dilakukan oleh motor bakar adalah pembakaran adalah mesin pembakaran dalam dan mesin pembakaran luar. Motor bakar mesin 2 tak termasuk dalam mesin pembakaran dalam. Lanjut ke slide yang keempat, motor bakar 2 tak. Pengertian motor bakar 2 langkah adalah mesin pembakaran dalam dalam satu siklus bahkan akan mengalami 2 langkah piston. Berbeda dengan mesin 4 tak yang mengalami 4 langkah piston dalam satu kali siklus pembakaran. Meskipun keempat proses intake, kompresi tenaga dan pembuangannya juga terjadi. Perbedaannya antara 2 langkah dan 4 langkah. Motor dengan 2 langkah adalah hisap kompresi, usaha dan buang. Kalau semisal 4 langkah, usaha, kompresi, hisap, buang. Seperti itulah perbedaannya. Lalu selanjutnya ke slide yang ke-5, macam-macam mesin 2 tak. Mesin bensin 2 tak ini adalah mesin 2 langkah yang menggunakan bahan bakar gasolin atau bensin. Mesin ini sering kita temui pada sepeda motor racing atau Ninja RR, motor Fish Air, atau mesin pemotong rumput. Mesin diesel 2 tak, kalau ini adalah mesin 2 langkah yang menggunakan bahan bakar solar. Selain dari bahan bakarnya, torsi yang dihasilkan mesin diesel 2 tak juga lebih besar, sehingga banyak diaplikasikan sebagai mesin kapal atau kereta. Lanjut ke komponen-komponen mesin 2 tak. Yang pertama pada kepala silinder, yang kedua blok silinder, yang ketiga combustion chamber atau cranker, yang kelima intake port, yang keenam exhaust port, transfer port, piston, connection rod, poros engkol. Dalam komponennya itu memiliki komposisi sendiri-sendiri. Dalam kepala silinder sebagai
penutup silinder atas bagian silinder, sekaligus sebagai tempat combustion chamber. Yang kedua, blok silinder. Blok silinder berfungsi memiliki sebagai tempat naik dan turunnya piston. Combustion chamber berfungsi sebagai komponen terjadinya pembakaran mesin. Crankcase merupakan ruang di bawah piston yang berfungsi dalam hal pemasukan, campuran udara dan bensin. Intake port merupakan berfungsi dalam komponen mesin dua tak, merupakan saluran masuk yang terlalu buang langsung dengan ruang bakar. Yang keenam, exhaust komponen dalam mesin motor bensin dua tak, yaitu saluran buang terhubung langsung dengan ruang bakar. Yang ketujuh, transfer port. Transfer port merupakan saluran blok silinder bersambung cranker, lalu combustion chamber. Dari dalam cranker bisa naik ke ruang bakar. Yang ke-8, piston berfungsi mengubah volume ruang bakar sekaligus menutup dan membuka semua saluran udara ke mesin. Yang ke-9, komponen mesin dua tak, connection rod, fungsinya untuk menghubungkan gerakan piston ke force ankle. Yang ke-10, force ankle. Force ankle adalah komponen yang mengubah gerak naik turunnya piston menjadi gerak rotasi. Lanjut ke slide yang berikutnya. Langkah kerja hisap dan kompresi. Yang kedua, langkah usaha dan buang. Yang pertama, langkah hisap. Langkah hisap itu seumpama piston itu naik ke atas. Piston itu naik ke atas. Lalu bahan bakar dan udara itu akan masuk melalui intake yang bagian bawah setelah piston itu ke atas, maka bahan bakar dan udara itu akan ke bawah. Setelah itu ada langkah kedua, langkah selanjutnya, langkah kompresi. Langkah kompresi itu di mana piston itu ke TMB, titik mati bawah. Setelah itu bahan bakar dan udara itu akan naik ke atas, dan naik ke atas akan menggunakan langkah usaha. Usaha itu adalah bahan bakar ketika piston ke titik mati bawah, bahan bakar itu akan mengalir ke atas. Setelah itu piston akan ke atas lagi dan menciptakan usaha. Usaha itu akan menciptakan ledakan. Ledakan dikarenakan adanya bahan bakar dan oksigen. Dan piston itu kan ke atas dan terjadinya sisa-sisa pembakaran. Sisa pembakaran itu akan keluar ke pembuangan, dan pembuangan itu arah knalpot. Dan satu lagi, langkah kerjanya itu kan ada dua, langkah hisap dan kompresi. Langkah dua ini dia akan menciptakan, kalau di langkah usaha dia akan usaha dan buang, dia akan menyebabkan ledakan atau percikan api pada busi. Busi itu akan menciptakan ledakan atau percikan bunga-bunga api setelah langkah usaha dan buang. Lanjut ke slide yang selanjutnya. Prinsip kerja. Prinsip kerja motor bakar dua tak, ya ini, dengan menghasilkan satu siklus di setiap putarannya. Artinya, semisal satu putaran engkol berarti satu siklus mesin. Selanjutnya,
pengertian langkah-langkah piston. Yang pertama, langkah pertama adalah ketika piston turun ke TMA, ke TMB, ke TMA, ke TMB. Pada pores ini terjadi pembahasan volume silinder karena saat posisi di atas seperti ini, volume silinder kan sangat minim dikarenakan sementara ketika piston bergerak ke bawah seperti ini, maka volumenya berangsur membesar. Karena apa? Karena bahan bakar yang telah dihisap oleh silinder ini masuk ke silinder ini akan naik ke atas. Pembesaran volume silinder ini menyebabkan adanya kevakuman atau daya hisap. Sebaliknya, di bagian crankcase justru terjadi pengecilan volume dikarenakan piston bergerak ke arah bawah. Pada saat piston bergerak ke bawah, di dinding silinder ini akan menutup saluran intake. Dinding piston ini akan menutup saluran intake ini. Sehingga udara di dalam crankers akan mengalir ke combustion chamber melalui transfer port. Langkah piston naik. Yang kedua ini adalah ketika piston bergerak ke TMB seperti ini, ke TMA seperti ini, maka akan terjadi pengecilan volume ruangan karena bahan bakar. Pergerakan piston ke atas juga akan menutup transfer spot dan exhaust port. Sehingga pergerakan piston ini akan mengkompresi udara dan bahan bensin sebelumnya masuk ke ruang bahan bakar seperti ini. Ketika bahan bakar dari 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 karburator kan sudah dicampurkan dengan bensin dan udara. Dia akan masuk ke intake yang bawah ini sebelum TMB. Piston ini akan piston ini kan ke TMA, titik mati atas, dan udara dan bahan bakar ini akan masuk ke bawah intake ini, ke bawah sini. Disinilah pada crankcase gerakan piston ke atas menyebabkan pembesaran volume. Saat langkah ini, saluran intake akan kembali terbuka dan campuran udara bensin kembali masuk ke crankcase. Ketika piston sudah mencapai puncak sini, maka busi akan menyala. Saat ini, tekan kompresi sudah sangat tinggi, akibatnya terjadi pembakaran atau terjadinya ledakan atau terciptanya ledakan bunga-bunga api pada busi. Pembakaran ini akan mendorong piston berekspansi sehingga piston bergerak ke arah bawah. Ketika piston bergerak ke arah bawah seperti ini, saluran exhaust ini dan transport akan terbuka karena piston itu ke TMB titik mati bawah, sehingga udara bersih dari crankcase ini akan mendorong gas sisa-sisa pembakaran keluar dari bawah ke sini, dan mengumpul ke atas sini. Keluar melalui exhaust port dan ini. Dan sisa-sisa pembakaran ini akan keluar melalui exhaust dan melalui knalpot. Segitu pembahasannya. Lanjut ke slide yang berikutnya. Kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya dalam motor bensin 2 tak, kelebihan top RPM mesin lebih tinggi. Yang kedua, tenaga mesin juga lebih besar. Yang ketiga, suara lebih nyaring karena dia menggunakan 2 langkah kerja, isap, kompresi, usaha, dan buang. Kurangannya, bensin bensin lebih boros dikarenakan dia memiliki 2 langkah usaha dan itu lebih boros karena kan 2 langkah.
Yang kedua, perlu oli samping. Dan yang ketiga, emisi sangat buruk. Itulah kelebihan dan kekurangannya motor bensin dua tak. Lanjut slide yang selanjutnya, kesimpulan. Semoga mahasiswa memahami tentang motor bakar bensin dua tak. Ya, lanjut ke slide selanjutnya, ada kata motivasi karena hidup adalah pilihan. Dan yang terakhir adalah terima kasih. Sekian penjelasan dari saya tentang motor bensin dua tak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.